Ya, silakan duduk. Sansuki, kamu tahu tadi kesalahan kamu apa? Iya Pak, saya tahu. Saya tadi pagi terlambat datang ke sekolah Pak. Tahu jam berapa peraturan sekolah kita masuk sekolah? Tahu Pak, jam 7.30. Jam 7.30. Kamu tadi datangnya jam berapa? Jam 7:40 Pak. Nah, sekarang apakah kamu sudah mengikuti peraturan sekolah? Itu? Tidak Pak, saya telah melanggar peraturan sekolah. Kamu sadar di situ? Iya Pak, saya sadar saya telah melanggar peraturan sekolah Pak. Baik. Sebenarnya semua orang itu pasti salah. Bapak pun pernah salah. Bapak pun waktu sekolah juga pernah terlambat ya. Nah, sekarang Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Coba kita sekarang ini mau mencari solusi ya. Nah, kenapa bisa kamu terlambat? Pasti kamu punya alasan ya. Nah, kenapa alasan kamu bisa terlambat ini? Semalam saya mengerjakan PR matematika sampai larut malam Pak. Sehingga saya juga kekurangan tidur dan terlambat bangun pagi Pak. Kapan rupanya PR matematikanya diberikan? PR matematikanya diberikan seminggu yang lalu Pak. Seminggu yang lalu Pak? Iya Pak. Nah, seminggu yang lalu kamu kerjakan baru semalam? Baru semalam Pak. Nah, seharusnya bagaimana itu? Seharusnya saya mengerjakannya setelah diberikan, saya sudah harus mengerjakannya, tetapi saya menunda-nunda waktu sehingga mengakibatkan saya jadi terlambat ke sekolah Pak. Kamu tahu apa saja peraturan sekolah dan juga apa dia keyakinan kelas yang telah dibuat oleh wali kelas dan juga kalian? Iya, saya tahu Pak. Apa itu? Tidak boleh datang terlambat ke sekolah, masuk ke sekolah jam 7:15. Harusnya hadir ke sekolah jam 7:15 paling lama ya. Iya Pak. Biar jangan terlambat, karena kita jam 7:15 kita sudah memulai kegiatan literasi ya, baru kegiatan kalau Jumat senam, berarti siswa itu sebelum 7:15 sudah hadir di sekolah ya. Nah, bagaimana menurutmu supaya kamu jangan mengulangi kesalahan seperti ini? Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Setelah diberikan oleh guru, saya langsung mengerjakannya Pak, tidak menunda-nunda waktu lagi Pak. Karena gurunya pasti memberikan tugas, misalnya tugas di hari Senin dikumpulkan, entah mungkin mata pelajarannya masuk di hari Kamis, itu kan sudah pasti banyak waktu yang bisa ya. Iya Pak. Jangan ditunda-tunda juga tugas ya yang sudah diberikan guru. Kalau diberikan mungkin hari ini, bisa nanti sore bangun sekolah, bisa ya bangun, nanti bisa nanti dikerjakan, tidur sore, baru malam nanti dilanjutkan lagi. Karena nanti kan pasti banyak tugas-tugas dari bapak ibu guru yang lain ya, sesuai dengan materinya masing-masing. Nah, kapan kamu mulai ini? Saya akan memulainya mulai hari ini Pak. Mulai hari ini ya, berarti nanti tidak ada lagi lah Sansuki terlambat seperti hari ini ya. Iya, berarti Sansuke, Bapak dukung apa yang kamu niatkan, dan kamu juga sudah tahu bagaimana cara langkah-langkah untuk membuat supaya jangan terulang lagi kesalahan yang sama. Mudah-mudahan dengan ini kamu nanti tidak terlambat lagi ke sekolah dan bisa mengerjakan tugas dengan baik, dengan sesuai dengan jadwalnya. Ya, terima kasih Pak. Silakan kembali ke kelas. Selamat pagi Ya, Permisi Pak. selamat pagi. Permisi Pak, kenapa Pak? Selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi Martinus. Bapak sengaja manggil kamu ke kantor hari ini karena Bapak dengar dari Bapak wali kelas bahwa kamu kedapatan sedang mencoret-coret dinding kelas ya. Ya. Ya, jadi sudah tadi Bapak wali kelas sudah berbicara kepada Bapak. Nah, sekarang Bapak mau sedikit bertanya padamu ya. Kenapa dinding kelas itu kamu
saya mencari dinding kelas itu Pak karena lagi ada inspirasi saja Pak. Karena kan lebih luas saja gitu Pak bidangnya. Jadi dinding kelas itulah digunakan untuk meluapkan inspirasinya ya. Iya. Tahu sebenarnya kalau mencoret dinding kelas itu bagus atau tidak? Tidak bagus. Nggak bagus ya. Iya Pak. Jadi seharusnya bagaimana? Seharusnya sih Pak, kalau saya ingin menemukan inspirasi saya harus membeli entah kanvas, kalau enggak buku gambar gitu. Buku gambar berarti mencoretnya atau meluapkan inspirasi kita itu ada tempatnya gitu ya. Iya. Martinus, semua memang orang pasti ya pernah melakukan kesalahan seperti yang sekarang kamu lakukan itu ya, mencoret dinding kelas dan akhirnya menjadi kelas yang kotor gitu ya. Jadi alasan kamu untuk yang namanya harus dinding sih yang harus dicoret itu apa gitu? Alasan saya sih Pak supaya gambaran saya ini bisa dilihat oleh orang banyak gitu. Benar terus? Karena pengen diperhatikan gitu Pak. Supaya kamu dilihat orang bisa menggambar lukisan yang indah dan orang-orang ngelihat wah nih si Martinus ini mampu nih menggambar gitu ya. Ya. Tapi menurut kamu tempatnya pas enggak gitu ya? Enggak, tidak pas Pak. Tidak pas ya. Kan kita punya majalah dinding kan? Iya. Nah, mungkin nanti bisa dibuatkan di dalam sebuah tadi yang kamu bilang tadi itu ada kanvas ya atau buku gambar, terus kamu lukis dengan baik, terus nanti ditempatkan di majalah dinding dan akhirnya semua orang pun bisa melihat kamu tuh bisa melukis gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini, bagaimana menurut Sansuki ini ya si Martinus ini langkah-langkah yang tepat kalau seharusnya punya suatu hobi melukis dan sebagainya, apa yang seharusnya kamu buat langkah-langkah yang bagus lah? Menurut saya sih Pak, langkah-langkah yang bagus kalau kita memiliki inspirasi ataupun pemikiran untuk menggambar itu yang pertama kita menyiapkan alat-alatnya gitu Pak. Supaya jangan ada merugikan sekolah gitu, seperti yang saya lakukan. Mungkin terus melakukannya di mana itu? Ya makanya Pak, kalau nggak di rumah ya kita sekolah baru menambahnya dengan les privat gitu. Tempatnya untuk meluapkan hobimu itu di dinding kah? Nah, untuk tempat kita meluapkan hobi kita itu Pak ya mudah-mudahan jangan di dinding karena kan bisa di kanvas, kalau nggak kita beli buku gambar atau tidak kita bikin media kita sendiri gitu. Di internet juga bisa kan? Bisa. Nah, kita buat di internet dengan ada disebut dengan Canva kan gitu kan, media Canva dan sebagainya kan, kamu bisa menggunakan itu? Bisa ya menggunakan itu kan. Kapan kamu memulai itu? Saya kan mulai ini Pak, mulai hari ini. Mulai hari ini ya. Artinya tidak mencoret-coret dinding lagi lah nanti ya. Tahu tempatnya sudah ya. Nah, Martinus, ya itulah dia. Kamu mempunyai hobi yang bagus sekali, hobi yang sangat benar-benar menginspirasi mungkin bagi teman-temanmu karena kamu bisa menggambar dan sebagainya. Bapak sudah lihat hasil gambarmu yang bagus-bagus dinding itu kan. Tetapi hobi itu kan bisa menjadi sebuah hal yang menakjubkan bagi orang lain kalau pada tempat. Ya, kalau di dinding kan akhirnya bisa merusak dinding sekolah kita, bisa membuat kelas kita jorok. Kan kamu tahu kan peraturan sekolah apa? Apa itu? Nggak boleh merusak fasilitas sekolah. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah ya. Nah itulah. Ada nanti tempat. Mungkin nanti akan berkoordinasi dengan saya nanti akan berkoordinasi dengan guru dari OSIS nanti kan. Bagaimana nanti inspirasi atau hobi-hobi dari siswa-siswa dapat ditampung nanti sebelumnya setiap minggunya di dalam majalah dinding. Nah, jadi kamu sudah tahu kesalahan kamu apa? Dan kamu udah tahu langkah-langkah apa yang kamu buat? Sudah ya? Maka Bapak doakan supaya kamu bisa jadi pelukis yang bagus dan akhirnya kamu bisa membawa nama sekolah nanti dalam bidang FL2SN ya dan sebagainya. Oke, silakan kembali ke kelas. Ya. Ya, selamat pagi. Hai, nama saya Sunsuke Nakamura. Saya siswa SMA swasta Tritunggal. Terima kasih Pak Teo Samosir telah memberikan saya solusi agar saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Dan saya sudah mengerjakan PR dengan tidak menunda-nunda waktu lagi, sehingga saya sudah bisa tidur dengan nyenyak dan tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Martin Putra Balian. Saya siswa dari SMA Tritunggal Tanjung Balai. Terima kasih Pak telah memberikan saran kepada saya dan juga masukan-masukan kepada saya di mana saya bisa melukis seperti gambar di belakang saya ini dan juga menuangkan inspirasi saya dan juga telah
Anda guru terbaik.